وبارك شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقم وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Al-ikhwah sekarang ya. Ya sekarang yang kedua ya. Al-ikhwatu li ummin ya. Maka itu. Al-ikhwatu li ummin dhukuran kanu au inathan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif hafizahullah wa ala man naf'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-thani, yang kedua, yang mendapatkan bagian sepertiga. Al-ikhwatu li ummin, saudara-saudara seibu. Dua orang berarti ini atau lebih. Dhukuran kanu au inathan, baik saudara-saudara seibunya laki-laki atau perempuan. Jadi saudara seibu. Kita punya orang tua nikah lagi, itu begitu. Dari ibu yang lain lahir anak. Nah, itu disebut dengan saudara seibu. Jadi bukan saudara sekandung, bukan saudara sebapak, saudara seibu. Nah, ibu kita nikah lagi gitu ya. Ibu kita nikah lagi kepada laki-laki lain, lahir anak, disebut dengan saudara seibu. Nah, ini bagian sepertiga. Jadi saudara seibu, artinya ibu kita nikah lagi dengan laki-laki lain ya. Kemudian lahir anak, mau anaknya laki, mau anaknya perempuan, maka disebut dengan saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. Yastahiquna thulutsa, berhak mendapatkan bagian sepertiga. Bisyartin wahidin, dengan satu syarat. Wa huwa an la yuhjabu
yaitu syaratnya tidak dihalangi untuk mendapatkan warisan. Jadi saudara-saudara seibu, ingat ya, jadi ibu kita nikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian lahir anak, maka inilah yang disebut dengan saudara-saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Nah, saudara-saudara seibu yang jumlahnya 2 orang atau lebih mendapatkan bagian sepertiga dengan satu syarat, yaitu tidak dihalangi untuk mendapatkan warisan. Jadi nggak mahjub ya, tidak apa? Tidak mahjub. Berarti ada yang apa? Ada yang menghalangi, yang disebut dengan hajib. Jadi ada hajib, ada mahjub. Kalau mahjub yang dihalangi, kalau hajib yang menghalangi. Jadi salah satu, saudara-saudara seibu, laki-laki atau perempuan, tidak mahjub. Wal hajibu lahum ahadun naini. Yang menghalangi mereka salah satu dari 2 orang ini. Jadi ada hajib, ada mahjub. Hajib yang menghalangi ahli waris lain sehingga tidak mendapatkan bagian warisan. Kalau mahjub adalah ahli waris yang dihalangi sehingga tidak mendapatkan warisan. Yang pertama adalah aslun dzakarun. Jadi tadi ya, saudara-saudara seibu, laki perempuan itu mendapatkan bagian sepertiga dengan syarat tidak mahjub, gitu saya kira ya, dengan syarat tidak mahjub, tidak dihalangi untuk mendapatkan bagian warisan. Ini contoh yang pertama. Ada orang meninggal dunia meninggalkan pertama zaujah, yang kedua meninggalkan khom, gitu ya, khom pada khom. Apaan khom? Al-akh, belum gitu ya. Ada khotam, ada khom. Kalau khom adalah al-akh, belum. Kalau khotam, al-ukhtu, li'um. Ngerti? Ada khom, ada khotam. Kemarin tuh ada khom, ada khom, ada khotam. Ingetin, kalau khom al-akh bil-ab, kalau khotam al-ukhtul ab. Ini khom berarti al-akh bil-um, kalau khotam al-ukhtul bil-um. Kan tadi saudara-saudara seibu, laki perempuan, berarti kalau saudara-saudara jumlahnya lebih dari 2 orang atau lebih, jumlahnya 2 orang atau lebih. Ini ada orang meninggal dunia meninggalkan pertama zaujah, yang kedua meninggalkan khom. Khom berarti al-akh bil-um. Berapa ya orang ini? 2 orang. Yang ketiga meninggalkan qah. Apaan qah itu? Al-ukhtush, kalau qaf al-akhus syaqi. Begitu tuh ya rumusnya yang berapa ya. Kalau ini jim sama ha berarti adalah zaujah. Nah, hitungannya sekarang lihat. Zaujah kemarin mendapatkan bagian seperempat kalau seandainya tidak ada. Kemudian kalau ada, ini ada nggak pewaris ini? Nggak ada, maka mendapatkan bagian seperempat. Khom 2 orang. Ingat tadi, khom mendapatkan bagian sepertiga kalau seandainya tidak ada, tidak mahjub, tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan bagian warisan. Ini belum dah. Hajibnya belum. Ya, tadi yang menghalangi saudara-saudara seibu adalah salah satu dari 2 orang,
wal hajibu lahum ahadun. Nah ini salah satu daripada dua orang. Yang pertama aslun dakarun, ngerti ya? Ada mahjub, ada hajib. Kalau mahjub berarti yang dihalangi, kalau hajib berarti yang menghalangi. Nah hajibnya siapa? Salah satu dari dua orang ini. Yang pertama aslun dakarun. Aslun dakarun. Yang disebut dengan aslun dakarun ini siapa? Wahuwal abu, ayah, wal jaddu, kakek, wa in ala, seterusnya ke atas. Jadi selama tidak ada ayah, selama tidak ada kakek, terus ke atas, maka saudara-saudara seibu aman, tetap mendapatkan bagian berapa tadi? Sepertiga, ingatin ya. Jadi bagian daripada saudara-saudara seibu, laki-laki atau perempuan, bagiannya sepertiga selama tidak mahjub. Siapa yang menghajibnya? Siapa yang menghalanginya? Salah satu dari dua orang ini. Yang pertama disebut dengan aslun dakarun. Aslun dakarun adalah ayah, kemudian kakek, terusnya ke atas. Jadi selama tidak ada ayah, selama tidak ada kakek terus ke atas, maka aman. Saudara-saudara si ibu tetap mendapatkan bagian sepertiga. Yang kedua, au farqun warithun, tidak ada farqun warith. Ingatin yang kemarin ya. Wa humul arba'atul mutaqaddimu dzikruhum. Mereka lah 4 orang yang sudah lewat keterangannya, penyebutannya kemarin ya. Al ibnu, kemudian al bintu, kemudian ibnu ibni, kemudian ingatin tuh. Selama tidak ada aslun dzakarun, siapa yang disebut dengan aslun dzakarun? Ayah, kakek, terus ke atas. Kemudian selama tidak ada farqun waris, siapa mereka? Adalah al ibnu, al bintu, ibnul ibni, bintul ibni, wa in sabalatu. Selama tidak ada dua orang ini, maka saudara-saudara seibu mendapatkan bagian pertigaan. Nah ini contohnya nih. Contohnya yang tidak ada sampai ini. Tidak ada aslun dakarun, tidak ada farqun waris. Tuh, sekarang lihat nih, kham berapa jumlahnya? 2 orang. Ada nggak aslun dakarun? Nggak ada. Ab nggak ada. Jad nggak ada. Terus nggak ada 2. Kemudian ada nggak farqun waris? Hah? Nggak ada tuh. Nggak ada al ibnu, nggak ada al bintu, nggak ada ibnul ibni, nggak ada bintul ibni. Berarti kham yang 2 orang mendapatkan bagian sepertiga. Las ya. Ulang lagi. Jadi kham, saudara-saudara seibu, baik itu kham ataupun khotam. Ngerti kalau kham khotam berarti saudara-saudara ibu bagiannya adalah mendapatkan bagian sepertiga. Tadi kalau dibilang saudara-saudara jumlahnya adalah 2 orang atau lebih. Kham atau khotam yang jumlahnya 2 orang atau lebih. Kalau kham berarti siapa kham? Siapa kham? Al-akh bil um, al-khotam al-ukhtu bil um. Jadi kham ataupun khotam yang jumlahnya 2 orang ataupun lebih mendapatkan bagian dari berapa? Sepertiga. Tadi dengan catatan dia tidak apa? Tidak mahjub, ingatin, dia tidak apa? Tidak mahjub. Siapa yang menghajibnya? Yang pertama adalah aslun zaharun, yaitu al-ab, al-jad, wa in ala. Jadi kalau bilang aslun zaharun, pertama adalah al-ab, yang kedua al-jad, wa in ala. Kemudian yang kedua adalah siapa lagi? Farqun. Siapa mereka itu? Al ibnu, al bintu, ibnul ibni, bintul ibni, wa in sabar. Ada nggak di sini sekarang aslun dakarun? Ada nggak? Ada nggak farqun waris? Berarti kham yang jumlahnya 2 orang mendapatkan bagian berapa? 3 tuh. Jelas ya? Koh sekarang koh. Berapa koh bagiannya? Hah? Setengah, dengan syarat pertama tidak ada farqun waris. Kemudian yang kedua
tidak ada ayah. Yang ketiga tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Siapa mu'assibnya? Al-akhus syaqiq. Yang keempat tidak ada. Siapa mu'assibnya? Al-ukhtus syaqiqah. Yang lainnya. Ada nggak sekarang far'un waris? Ada nggak ab? Ada nggak mu'assibnya? Ada nggak mu'assibnya? Maka bagi berapa dia? Setengah. Jelas ya? Nah sekarang aslul masalah berapa? 12. Berapa? 12. Aslul masalah 12. Seperempat sama dengan 3. Sepertiga 12 sama dengan 4. Setengah kali 12 sama dengan 6. Itu 6 tambah 4 10 tambah 3 disebut dengan apa ini nanti? Aul namanya ini nanti insyaallah. Jadi 6 tambah 4 10 10 tambah 3 13. Asal tahu namanya disebut dengan aul. Nah ya, udah ya. Sekarang yang ada hajibnya. Ini kan nggak ada hajibnya, nggak ada. Sekarang yang ada hajibnya. Seorang meninggal dunia meninggalkan zaujah, kemudian meninggalkan ab, meninggalkan khom, 2 orang. Zaujah bagiannya adalah 4. Kalau seandainya kalau ada maka menambahkan. Adakah seperti harusnya? Nggak ada. Maka bagiannya adalah 4. Kemudian ada ab bagian apa ini ab? Ab bagiannya apa? Asobah bin nafs. Ingetin asobah bin nafs pertama al-ibnu, kemudian al-abu, kemudian al-ammu, kemudian al-akh. Ini ada ab bagian adalah asobah disebut asobahnya bin nafs. Kemudian tadi khom yang jumlahnya 2 orang atau lebih mendapatkan bagian sepertiga selama tidak ada tadi siapa? Aslun zakarun. Siapa itu? Ab, al-jad, wa in ada. Yang kedua tidak ada pewaris, tidak ada al-ibnu, tidak ada al-bintu, tidak ada ibnu ibni, tidak ada wa in safar. Sekarang ada nggak di sini hajibnya? Ada nggak aslun zakarunnya? Siapa itu? Maka khom
Mahjub hermana. Tuh. Asal masalah berapa ini? 4. Sama dengan 1. 4 kurang 1 3. 3 tambah 1 14 ya. Sekarang contoh lagi yang ada hajibnya dulu deh. Udah. Nah, orang meninggalkan zaujah, kedua meninggalkan bintul ibni, 2 orang, kemudian meninggalkan kham, 2 orang, kemudian meninggalkan am, 1 orang, bukan 2. Ada orang meninggalkan pertama zaujah, yang kedua meninggalkan tibin. Apa tibin? Bintul ibni. Yang ketiga meninggalkan khom, jumlahnya 2 orang. Yang keempat meninggalkan am. Zaujah bagian enggak? Kalau seandainya kalau ada sifat marus nih, siapa itu? Bintul ibni, maka bagiannya lah 8. Bintul ibni, tibin, berapa bagiannya dia? Dengan syarat pertama, nggak ada walad sulbi atau waladun aqrabu. Rinciannya, kalau ada walad sulbi laki-laki maka bintul ibni. Kalau ada walad sulbi perempuan 1 orang, al bintu, maka bintul ibni. Ulang lagi. Bintul ibni mendapatkan bagian setengah. Dengan syarat yang pertama, tidak ada walad sulbi atau aqrabu minha. Kalau seandainya ada walad sulbi laki-laki, maka ada al-ibnu, maka bintul ibni mahjub hermanan. Kalau ada al-bintu, 1 orang berarti anak perempuan, maka bintul ibni 1/6, karena menyempurnakan bilangan 2/3. Ingat yang kemarin tuh, kok 2/3 yang kemarin ya, ingetin tuh. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya berbilang walad sulbi perempuan, ada al-bintani, anak perempuannya 2 orang atau lebih, maka bintul ibni bagiannya tidak mendapatkan kecuali ada qarib mubarak. Siapa qarib mubarak? Ibnul ibni. Ulang lagi, masih ngambang. Bintul ibni mendapatkan bagian berapa? Setengah. Pertama syaratnya tidak ada
wala sulbi atau aqrabu minha. Kalau wala sulbi adalah al ibnu, maka bintul ibni tidak mendapatkan. Kalau wala sulbinya al bintu atau orang berarti, maka bintul ibni pernah karena menyempurnakan bilangan. Kalau sulbinya al bintani fa akthar, maka bintul ibni kecuali ada siapa korek kepala ibnul ibni. Kemudian yang berikutnya yang ketiga tidak ada siapa muasibnya. Siapa muasibnya? Ibnul ibni. Kemudian yang keempat tidak ada masalah. Siapa masalahnya? Bintul ibni lainnya. Sekarang kita lihat sini. Persyaratannya ada nggak? Pertama al-sulbi. Nggak ada. Kemudian ada nggak? Satu lagi muasib. Ada nggak? Yang ketiga ada nggak? Siapa lagi? Muasib. Berarti kalau semua tidak ada, bisa tidak ada min, tidak ada semua, maka tibin bintul ibni berapa bagiannya? Setengah. Hanya itu angka setengah, tak tebak-tebakan ya. Mengetahui dengan pasti al ilmu, al ilmu intisyafu syai' intisyaban taman. Kemudian kham dua orang. Kham dua orang atau khum boleh, khum atau khum boleh. Dua orang. Berapa bagiannya tadi? Tiga, dengan syarat satu tidak mahjub ya, tidak mahjub berarti ada hajibnya. Siapa hajibnya? Aslun dzakar. Siapa dia? Al-am, al-jab, wa in al. Yang kedua tidak ada farqun waris. Sekarang kita sini. Ada nggak farqun waris? Siapa itu? Maka khom dua orang bagian berapa? Mahjub ke mana? Kemudian am bagiannya am asobah bin artinya ya al ibnu al ab al am al akhu syaqiq itu semua adalah asobah bin nafs. Ada asobah ma'al ghair. Siapa ma'al ghair? Ada asobah ma'al ghair. Siapa ma'al ghair kemarin? Bintul ibni dengan al-ukhtus syaqiqah atau al-akhwat asy-syaqiqah atau al-akhwat lil ab. Itu disebut dengan asabah ma'al ghair. Ada asabah bil ghair. Siapa asabah bil ghair? Pertama al-bintu dengan al-ibnu. Yang kedua bintul ibni dengan ibnul ibni. Yang ketiga al-ukhtus syaqiqah dengan al-akhus syaqiq. Yang keempat al-ukht lil ab dengan al-akh lil ab. Ngerti tuh? Ada asabah bin nafs, ada asabah ma'al ghair, ada asabah lil ghair. Ini am asabah bin nafs. Aslul masalah berapa? 8 per 8 sama dengan 1 setengah. 8 sama dengan 4. Khom 2 orang nihil. Kemudian am 4 tambah 1 8 kurang 5 3 tambah 4 7 tambah 1 pas. Itu kalau seandainya ada siapa? Ada hajib tuh, ingetin ya, hajib ada 2 orang. Pertama aslun dzakarun yaitu al-ab al-jad wa in ala. Yang kedua farqun warisun al-ibnu al-bintu ibnul ibni bintul ibni wa in safa. Wallahu a'lam bis-shawab.